MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fasal siji. Tahrumu haram apa as-sholatu sholat. Tahrumu haram apa as-sholatu sholat allati kang la sababa kang allati kang laha kang iku tetep keduwe sholat laisa kang ora ana iku laha tetep keduwe sholat apa sababun sabab. Sabab mutaqaddimun kang dhisik. Wala muqarinun lan ora sebab lan ora ana sebab kang barengi. Fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu. Inda tulu isyamsi ing dalem nalikane metune utawa muncule srengenge. Hatta tartafi'a hingga munggah apa syams, munggah qadra rumhin ing kira-kira sak tumbak. Nomor 1. Nomor 2 wa indal istiwa'i lan ing dalem nalikane wektu bedhug. Fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem liyane dina Jum'ah. Hatta tazula sehingga lingsir apa syams. Hatta tazula sehingga lingsir apa syams. Wa indal isfirari lan ing dalem nalikane kuning-kuninge srengenge. Hatta taghruba hingga surup apa syams. Wa ba'da sholati subhi lan ing dalem sakwise salat subuh. Hatta tatlu'a hingga metu utawa muncul apa asamsu srengenge. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sakwise salat asar. Hatta taghruba sehingga surup apa syams. Pasal ini menjelaskan tentang 5 waktu tidak diperbolehkan menjalankan sholat kecuali sholat yang mempunyai sebab mutaqaddim, sebab yang dahulu
dan sebab yang sedang dilakukan. Apabila punya dua sebab ini, sebab mutaqaddim dan sebab muqarin, maka sholat itu diperbolehkan di 5 waktu itu. Tapi kalau tidak punya dua sebab ini, tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu ada sebab mutaakhir. Nanti sebab muqarin dan sebab mutaakhir, atau sebab satunya tadi mutaqaddim itu apa? Kita mulai dari sebab mutaakhir saja. Sebab mutaakhir yaitu sholat-sholat yang mempunyai sebab tidak sekarang dan tidak yang lalu, tapi sebab dia melakukan sholat itu karena tujuan yang akan datang, sebabnya yang akan datang. Contohnya ketika orang mau keluar rumah, ya, ketika orang mau bepergian jauh, mungkin saja pengen keluar pulau atau keluar daerah yang sangat jauh, maka orang tersebut disunahkan untuk sholat sunat safar. Kalau kita tahu yang biasa dilakukan itu adalah sebelum umroh maupun haji, biasanya orangnya sholat dulu. Lah sebabnya mutaakhir, dia melakukan sholat tetapi sebab sholatnya belum dia lakukan. Sebab sholatnya apa? Bepergian jauh. Itu namanya adalah sebab mutaakhir. Contoh lagi adalah salat istikharah. Salat istikharah ketika seseorang memiliki pilihan dua, baik itu pilihan urusan dunia maupun urusan akhirat, disuruh memilih iya dan tidak. Maka orang tersebut disunahkan untuk sholat istikharah, minta pilihan kepada Allah. Namanya sholat istikharah, sholat sunnah 2 rakaat dengan niat usolli sunnatal istikharah lillahi ta'ala. Setelah itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan sholat ini tujuannya adalah minta pilihan agar perkaranya baik dan benar dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan apa dia melakukan sholat belum dia lakukan, belum dia dapatkan. Ini namanya adalah sebab mutaakhir, sebab yang keri. Kemudian wa indal khuruj minal manzil, itu juga termasuk sebab mutaakhir. Ketika keluar dari rumah, sebelum keluar dari rumah itu kita disunahkan untuk sholat. Wa indal qital, begitu juga ketika mau berangkat perang itu disunahkan sholat dulu. Wa sholatit taubah, dan sholat taubat. Sholat taubat dan seperti itu. Taubatnya belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sholatnya sudah dilakukan. Itu namanya adalah sebab mutaakhir. Sholat di 5 waktu dengan sebab mutaakhir seperti ini tidak diperbolehkan. Tadi di sana disebutkan tahrumu as-sholat allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Diharamkan sholat kepada seseorang yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim, sebab dahulu dan sebab yang bersamaan. Tidak bolehnya sholat di sini maksudnya wala tan'aqidu khina idin wala yakfuru biha. Sholatnya tidak sah ketika dijalankan, tapi orang yang menjalankan itu tidak sampai terjadi kufur.
tidak sampai terjadi kufur. Lah sholat itu namanya adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak berwaktu, kapan saja boleh dilakukan. Kalau sholat sing muakkad, ya pas waktunya. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat sing ghairu muakkad. Kalau mempunyai sebab yang mutaqaddim boleh. Sebab-sebab sing mutaqaddim itu bagaimana? Contoh sholat yang kita tinggalkan atau sholat yang harus diqodoi, itu sholat sing pot. Contoh seorang wanita pas waktu haid dia meninggalkan sholat karena dugaannya haid, ternyata tidak haid, ternyata itu bukan darah haid, akhirnya sholatnya ditinggalkan. Dia sholat setelah sholat subuh, tidak masalah. Dia sholat setelah sholat asar atau di 5 waktu ini nanti, itu tidak masalah. Mengapa? Karena sebab dia melakukan sholat, sebabnya adalah sebab sing mutaqaddim. Sebabnya adalah sebab yang sudah lampau. Itu contohnya adalah sholat sing faitah. Karena sebab dia menjalankan sholat karena keluar dari waktu. Nabi Muhammad SAW juga pernah perintah kepada seseorang, sholat ba'dal asri arba'an. Sholat ba'dal asri arba'an. Terus kemudian seperti sholat yang faitah lagi adalah sholat al-mandurah wal mu'tadah. Sholat yang dinadari. Ana wong nazar, aku kok lulus ujian aku kate sholat. Mari ana pengumuman ujian saya nanti sholat. Saya nanti ketika mendengar saya lulus ujian, saya langsung sholat. Nah, ternyata pengumuman ujiannya itu berasar. Ketika setelah sholat asar, apa yang harus dilakukan? Ya langsung sholat, walaupun itu setelah asar. Karena sebab dia melakukan sholat, sebabnya itu adalah sebab sing mutaqaddim, sebab mandurah. Atau sholat sunnah yang biasa dia lakukan sudah menjadi kebiasaan. Contoh, biasanya dia sebelum subuh itu melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, rutin sekali, tidak pernah ditinggalkan. Karena sesuatu hal, mungkin karena sakit atau apa, ketiduran. Sampai dia datang di masjid untuk jamaah sholat subuh, imam sudah rakaat 1. Posisi seperti ini, maka setelah subuh dia boleh sholat qobliyah subuh, ngodoni atau nambeli qobliyah subuh yang sudah biasa dia lakukan atau sudah menjadi muqtadah. Nah, contoh lagi adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu sebabnya adalah sebab sing mutaqaddim. Sebab sing mutaqaddim, jenazah wis mati, kapanpun jenazah itu disolati boleh saja. Bersubuh, berasar, pas waktu beduk atau 5 waktu ini diperbolehkan. Itu sholat jenazah. Bukan berarti setelah asar atau setelah subuh itu sudah tidak boleh sholat sama sekali, enggak. Kita lihat sebabnya sebab apa, sebab mutaqaddim atau sebab mutaakhir atau sebab al-muqarin. Ada 3 sebab itu. Yang tidak boleh itu adalah sebab-sebab sing mutaakhir. Kalau sebab sing mutaqaddim itu boleh. Salat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur itu diperbolehkan. Itu sebab sing mutaqaddim. Kedua, haram sholat kecuali ada sebab sing mutaqaddim. Nomor 2, sebab sing muqarin. Sebab sing muqarin itu apa? Sebab sing barengi. Sebab sing barengi.
Contoh sholat gerhana. Gerhana itu akan terlihat, gerhana matahari itu akan terlihat setelah asar seandainya. Gerhana matahari tertutup plus, gerhana matahari total setelah asar. Nah, selama gerhana itu masih berlangsung, maka orang disunahkan untuk sholat sunnah gerhana, sholat khusus gerhana matahari, walaupun waktunya setelah sholat asar. Itu kan barengi. Tapi nanti kalau gerhananya sudah hilang, kesunahan itu hilang, selesai. Ini namanya adalah sebab muqarin. Begitu juga sholat istisqa habis asar, itu juga tidak apa-apa, karena istisqa termasuk sebab sing muqarin. Minta hujan, ya seketika itu juga dia minta hujan agar diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat khusuf, sebab-sebab sing muqarin. Sebab-sebab sing muqarin. Begitu juga dengan ketika kita masuk masjid, itu sebab-sebab sing muqarin. Sebab kita masuk masjid, maka ya sekali lagi, sebab kita masuk masjid, maka kita disunahkan untuk melakukan sholat. Melakukan sholat. Sholat apa? Ya, serah mau melakukan sholat apa. Kalau waktunya masih longgar panjang, sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus kemudian sholat sunnah qobliyah. Kemudian sholat sunnah qobliyah lagi. Kalau waktunya sudah mendesak, sekiranya dibuat sholat sunnah 2 rakaat tidak nututi, ya sholat wajib itu. Mengapa? Lihurmatil masjid, tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Masjid itu fungsinya dibangun adalah khusus untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Ketika kita masuk pertama kali di masjid, yang kita lakukan adalah ibadah. Nah, masjid itu digunakan untuk sholat, maka ibadah yang paling utama di dalam masjid adalah sholat. Ketika kita masuk di dalam masjid, ya kita lakukan sholat dahulu, sholat sunnah 2 rakaat. Masya Allah. Itu fungsinya masjid, tahiyatul masjid. Kalau masjid digunakan fungsi yang lain, naudzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa berbicara atau ngomong-ngomongan masalah urusan dunia di masjid, 40 tahun amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 tahun amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi masjid dibuat nyanyi-nyanyi, dibuat joget-joget, dibuat orkesan dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. 40 tahun ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau difungsikan sebagai masjid, ya digunakan untuk ibadah saja, tidak digunakan untuk selain ibadah. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Sakral masjid itu. Makanya kalau menentukan itu sebagai masjid, ya kita fungsikan sebagai masjid sebagaimana mestinya. Kalau difungsikan sebagai tempat untuk umum, ya kita gunakan tempat untuk umum, bisa untuk yang lain. Nah, ini tahiyatul masjid termasuk sebab yang muqarin. Tahiyatul masjid sebab yang muqarin. Nah, saya ulangi lagi. Pasal ini menjelaskan sholat-sholat yang diharamkan, 5 waktu yang diharamkan sholat tanpa ada sebab mutaqaddim dan tanpa ada sebab muqarin. 5 waktu itu apa? Yang pertama inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a. Yang pertama adalah ketika surup atau ketika munculnya matahari, ibtida'u tulu'iha, pertama kali munculnya matahari sampai
matahari tingginya kira-kira 1 tombak. 1 tombak itu kurang lebih 7 dirok, sab'atu diro'in, sab'atu adru'in, bidiro'il adami takriban. 1 diroknya itu kurang lebih setengah meter sampai 60 cm. Berarti kalau 7 dirok ya kurang lebih 33,5 meter sampai 4 meter. Dikira-kira saja. Seandainya tembok sana itu tingginya adalah 3 meter, kita lihat dari ufuk dari sini sampai ke atas itu berapa meter? Kira-kira pandangan yang kita lihat disesuaikan dengan itu. Tidak harus mengukur dari ufuk sana ke mataharinya ya berpuluh-puluh kilometer, tidak bisa. Itu pandangan yang kita gunakan, bukan jaraknya matahari ke bumi, tidak. Pandangan dari ufuk sampai ke matahari itu kira-kira 1 tombak atau 3,5 meter. Itu nomor 1. Hatta tartafi'a qadra rumhin, kalau sudah tartafi'a qadra rumhin masuk waktu duha. Kalau masuk waktu duha sudah diperbolehkan sholat, namanya sholat duha. Nah, sholat duha waktunya biqadri rumhin sampai waktu istiwa. Ketika waktu istiwa masuk yang kedua. Yang tidak diperbolehkan kita sholat adalah pada waktu istiwa. Pada waktu istiwa itu seperti ini. Antaranya bayang-bayang ini dengan matahari atau bayang di bayang-bayang. Matahari tepat di atas bayang-bayang ini. Sehingga bayang-bayang ini istiwa, jejak atau tegak lurus, tidak ada bayang-bayangnya sama sekali. Itu namanya adalah waktu istiwa. Kalau orang Jawa mengistilahkan adalah waktu beduk. Waktu beduk. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat kita sholat apa saja boleh, kecuali hari Jumat. Nah, waktu istiwa itu sangat pendek sekali. Ada yang menjelaskan bahwasanya di suatu daerah ya, ketika pas waktu istiwa itu ada berhenti sedikit, matahari kan terus bumi kan terus berputar. Ketika pas waktu istiwa itu ada sedikit terlihat perubahan. Ada sedikit perubahan dari bergesernya matahari ke arah timur ke arah barat, atau bayang-bayang dari arah barat ke arah timur. Itu akan dapat kita lihat. Terus yang nomor selanjutnya hatta tazula, sampai matahari itu lingsir ke arah barat atau bayang-bayang matahari ke arah timur. Sampai lingsir. Kalau sudah lingsir atau sudah bergeser matahari ke arah barat, maka masuk waktu zuhur, diperbolehkan sholat. Yang nomor 3, waktu yang tidak diperbolehkan sholat adalah wa indal isfirari, dan ketika kuning-kuningnya cahaya matahari. Cahaya matahari itu kuning. Itu ketika mau tenggelam itu kuning-kuning sampai matahari terbenam. Mengapa kok itu diharamkan? Karena itu ada larangan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nusalliya fihinna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Nah, itu tidak diperbolehkan pas waktu kuning-kuning itu sampai
matahari betul-betul tenggelam 100%, sudah di bawah ufuk. Ketika matahari sudah di bawah ufuk, maka masuk waktu maghrib. Ketika masuk waktu maghrib, disunahkan qobliyah maghrib, terus kemudian sholat maghrib. Wajib masuk waktu sholat maghrib, bukan disunahkan sholat maghrib, sholat sunnah qobliyah maghrib, terus kemudian sholat maghrib. Runtut yang tidak diperbolehkan lagi, habis itu nomor 3 tadi, sekarang nomor 4. Isya tidak ada, kemudian masuk waktu subuh. Ba'da subahi wa rabi'uha ba'da subahi. Ba'da subahi, setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari muncul. Sampai matahari muncul. Jadi ketika setelah sholat subuh pas, kita tidak boleh sholat. Kita tidak boleh sholat. Sholat sunnah mutlak tadi, yaitu yang tidak mempunyai sebab sing mutaqaddim dan sebab sing muqarin. Terus kemudian waktu tidak diperbolehkan itu hatta tatlu asyamsu, sampai munculnya matahari. Wa tartafi'u li anal khurmah min jihatil fi istimrarul lartifra. Walakin qabla tulu takunu wahdaha wa ba'dahu takunu ma'al khurmah min jihati zaman. Itu yang haram, yang apa namanya? Yang setelah subuh sampai munculnya matahari. Munculnya matahari tadi tidak diperbolehkan sampai waktu duha. Yang terakhir tidak diperbolehkan sholat adalah setelah sholat asar. Setelah sholat asar sampai matahari betul-betul tenggelam. Kalau matahari sudah betul-betul tenggelam, maka waktunya itu adalah masuk waktu maghrib. Jadi sekali lagi, 5 waktu ini tidak diperbolehkan kita melakukan sholat kalau tidak mempunyai sebab yang mutaqaddim dan sebab yang muqarin. Sebab mutaqaddim tadi adalah sebab-sebab yang terdahulu. Kalau sebab muqarin adalah sebab sing barengi. Kalau sebab mutaakhir adalah sebab yang akan datang atau belum ada. Yang tidak diperbolehkan sholat di sini adalah tidak ada sebab yang kalau bersamaan dengan sebab mutaakhir. Yang tidak diperbolehkan adalah karena bersamaan dengan sebab mutaakhir. Kalau bersamaan dengan sebab mutaqaddim atau sebab muqarin, diperbolehkan sholat. 5 waktu itu adalah 1, ketika matahari terbit sampai matahari tinggi 1 tombak. Nomor 2 waktu beduk atau waktu istiwa sampai matahari bergeser ke arah barat. Nomor 3, ketika kuning-kuningnya matahari, cahaya kuning di ufuk barat sampai matahari tenggelam. Yang nomor 4, setelah sholat subuh pas sampai munculnya matahari. Yang nomor 5, yang tidak diperbolehkan sholat atau yang terakhir adalah setelah sholat asar sampai matahari betul-betul tenggelam. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babu faslun saktatus sholati wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة. Amin. Pertemuan berikutnya akan membahas tentang saktatus shalah. Jadi diam sebentar di dalam sholat. Diam sebentar di dalam sholat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.